Tadi yang mana? Kapan saja evaluasi ya? Kapan saja evaluasi? Ya, oke. Kapan saja evaluasi pembelajaran dilaksanakan dan berapa kali dalam satu periode? Dalam satu periode itu berapa kali, Sa? Periode Oke, untuk berapa kali kita melakukan evaluasi itu memang nggak ada batasan, karena memang saya melakukannya secara spontan. Jadi ya nanti disesuaikan aja dengan kondisi teman-teman. Jadi nggak ada batasan berapa saya menentukan berapa kali, itu nggak ada. Ya, oke. Tutor selalu memberikan tugas kepada siswa untuk setiap kali pertemuan. Iya, itu pun tergantung dari kondisi kelas juga ya. Ada beberapa kelas yang saya minta memang setiap kali pertemuan mereka saya minta untuk menonton video dalam berbahasa Inggris. Kemudian besoknya ketika kita mau melakukan pembelajaran, saya akan meminta mereka untuk menceritakan itu. Tapi ada beberapa kelas yang memang cuma sesekali aja, mungkin satu kali dalam 3 hari atau satu kali dalam 2 hari, tergantung dari kondisi teman-teman juga sih. Ya, kalau kriteria tes keterampilan berbicara yang baik itu seperti apa? Kalau untuk di speaking satu sendiri, yang terpenting adalah mereka bisa lebih ekspresif lagi, mereka lebih bisa kayak percaya diri, itu yang pertama. Karena memang dari awal tujuan utama di kelas ini adalah kepercayaan diri. Kemudian mungkin lebih ke kayak lebih melancarkan lagi, kemudian ide-ide yang diberikan juga lebih berkembang lagi, lebih ke situ sih kriterianya. Kalau pronunciation kemudian gramatikal itu menjadi pertimbangan juga tidak? Iya, itu juga salah satu pertimbangan kita juga dari kita, kayak mungkin cara pengucapan mereka, karena itu bagian dari penampilan yang mereka berikan kan, karena itu hal yang basic yang memang mereka harus tahu, masalah pronunciation, cara mendeliver si speech-nya itu juga. Kemudian aspek apa saja yang menjadi penilaian tes keterampilan berbicara mereka? Oke, untuk penilaiannya sendiri, yang pertama adalah seberapa mereka percaya diri ketika menampilkan topik yang mereka dapat. Kemudian dari segi cara mereka menampilkan juga, dari pronunciation-nya, kemudian penguasaan panggungnya atau kayak ya di kelas itu mereka seperti apa, kemudian apakah mereka kaku atau seperti apa, hal seperti itu sih. Kelancarannya juga ya, kelancaran juga itu hal yang penting juga. Bagaimana tutor mengetahui ketuntasan belajar siswa pada speaking 1? Untuk ketuntasan sendiri itu ya karena tadi ada penilaian khusus yang memang udah diberikan, kayak mungkin masalah kepercayaan diri, pronunciation, kemudian kelancaran dan lain-lain. Ya dari situ gitu, kalau mereka nanti memang di waktu ujian itu memang mereka dilihat mungkin kurang istilahnya sesuai dengan standar yang penilaiannya ada, berarti mungkin mereka masih belum. Baik, oke. Apakah sistem evaluasi yang telah diterapkan dapat mengukur kemampuan siswa sesuai dengan yang diharapkan? Iya, sebagian besar sih pasti seperti itu, karena kalau ini kan memang kelas speaking ya, yang dimana memang mereka secara langsung praktek hasil dari apa yang udah dipelajari, dan standarnya langsung bisa dilihat gitu, apakah mereka mampu sesuai dengan standar yang diminta atau enggak. Jadi bisa langsung dilihat sih. Ya. Apa yang tutor lakukan jika siswa memperoleh nilai tes yang rendah? Biasanya sih tutor akan langsung menyarankan ke teman-teman untuk retake ke kelas yang sama. Jadi memang nanti disesuaikan dengan itu juga ya kelas. Kalau memang mereka masih basic banget, biasanya ada beberapa tutor yang bahkan menyarankan untuk downgrade, jadi kayak turun kelas gitu, yang bahkan turun level. Kalau memang mereka masih ngerasa ini masih bisa di speaking 1, mungkin mereka hanya retake aja gitu. Jadi biasanya lebih menyarankan hal seperti itu sih, dan kita juga memberikan arahan gitu, bahwa teman-teman tuh bisa mengimprove hal-hal dari hal yang kecil, kayak mungkin lebih sering praktek dengan orang-orang sekitar, atau mungkin dengan perbanyak nonton video, atau dengan apa. Ya. Untuk menindaklanjuti hasil evaluasi pembelajaran siswa itu?
untuk menindaklanjutinya, hasil evaluasi pembelajaran siswa itu oke, seperti apa? biasanya memang kan nanti kita memberikan nilai ya biasanya ke Ya. pihak office gitu untuk nilai-nilai mereka. Biasanya memang kalau nilai mereka di bawah standar, memang mereka tidak disarankan sih untuk bisa lanjut ke kelas selanjutnya. Jadi memang mereka disarankan untuk ngambil kelas yang sama ataupun turun level gitu. Ya. Yang menjadi acuan atau referensi tutor dalam menilai tes keterampilan berbicara siswa itu apa saja? Gimana Mas? Yang menjadi acuan atau referensi tutor dalam menilai tes mereka tuh apa? Ada acuan Oke. khususnya? Ya, untuk acuan sendiri kita memang dari awal kita kan ada absennya sebenarnya. Ada absennya yang memang tiap tutor akan mengisi absen itu gitu, sesuai dengan itu. Yang pertama adalah jumlah mereka masuk gitu. Apakah mereka memasuki kelas sesuai dengan jumlahnya? Memang ada batasan. Kalau nggak salah minimal maksimal 2 kalau nggak 3 mereka bisa izin. Kemudian untuk kemampuan mereka juga itu akan sangat berpengaruh. Nah, walaupun mereka punya kemampuan yang bagus, tapi kalau mereka sering tidak masuk, itu akan berpengaruh juga pada nilai gitu. Jadi ada beberapa kriteria itu sih. Ya, persyaratan yang harus dipenuhi oleh siswa untuk dinyatakan lulus tes dan memperoleh sertifikat itu apa, Sir? Oh iya, untuk itu memang seperti yang saya bilang tadi ya, yang pertama adalah sesuai dengan standar masuk yang udah ditentukan. Kayak kalau nggak salah sih minimal 2 kalau nggak 3 untuk tidak masuk tanpa izin. Tapi kalau mereka masih izin sih itu diperbolehkan. Tapi kalau nggak ada izin, memang mereka kalau udah lebih dari yang ditentukan, mereka nggak akan bisa mendapatkan sertifikat. Kemudian harus mengikuti ujian juga, karena kan kita dapat nilai dari ujian. Kalau mereka nggak bisa ikut ujian, gimana kita dapat nilainya gitu. Walaupun memang kadang kalau memang teman-teman member itu dia niat banget, karena memang saat itu mereka ada kegiatan waktu ujian, biasanya mereka akan meminta untuk tugas tambahan. Ya, bentuk nilai yang tertera di sertifikat apa, Sir? Angka atau huruf ya? Oh, untuk di kelas speaking 1 sendiri, untuk nilainya sendiri itu yang dicantumkan adalah angka dan jumlahnya puluhan, bentuk dalam bentuk puluhan sampai tertinggi 100. Jadi antara 0 sampai 100. Oh, rentangnya segitu ya. Rentangnya. Oke. Kemudian ketentuan standar nilai yang dinyatakan dapat mengambil program kelas level berikutnya itu apa? Ketentuan standarnya. Oke, untuk ketentuan standar sebenarnya saya kurang tahu karena memang yang langsung mengaturnya nanti langsung dari GE, tapi seingat saya itu minimal 65. Jadi standarnya adalah 65. Ketika mereka memang udah bisa di atas 65, antara 65 sampai 70, ketika mereka bisa ya minimal itu, mereka akan bisa mengikuti.